Insya Allah segera akan ada acara. Cuman aku spoiler dikit nih ya. Iya. Spoiler dikitnya adalah kemarin kita udah ukur-ukur baju. Nah, Kemarin Gelantar Girls sama Gelantar Boys semuanya udah ukur-ukur baju dan bajunya keren-keren banget. Idenya keren-keren. Alhamdulillah, mudah-mudahan didoain aja, mudah-mudahan semua lancar. Kalau melihat dari tanggal lahir ya dan tahun lahir berbeda, kalau saya lihat ini kan sepertinya sebenarnya sih ciong ya, jadi kurang begitu bagus. Mungkin di dalam rumah tangga mungkin akan ada, kalau memang ini ada jodoh, ada nasib, mungkin agak sedikit berbeda pendapat. Kayaknya sih yang perempuannya yang banyak mengalah. Jelang hari bahagia kedua pasangan, Thorik Halilintar dan Alia Mas Said kini terus mendapat support dari para orang terdekat. Iya, seperti diketahui sebelumnya, jika semasa Thorik dan Alia menjalin cinta, seluruh anggota keluarga mereka pun turut memberikan doa dan dukungan agar keduanya dapat melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Terbukti berkat dorongan dari keluarga, dalam waktu dekat Alia dan Thorik akan melaksanakan lamaran sebelum nantinya mereka melangsungkan pernikahan. Tak sabar menanti hari bahagia Thorik dan Alia, keluarga Gen Halilintar pun sangat antusias dalam menyambut pernikahan anak keempat dari 11 bersaudara tersebut. Tidak hanya Gen Halilintar, kabar bahagia ini pun juga disambut hangat oleh Ashanty yang merasa bangga dengan komitmen dari Thorik untuk menikahi Alia. Lantas, seperti apa sambutan dari anggota keluarga jelang hari bahagia Thorik dan juga Alia? Insya Allah segera akan ada acara. Ya, nah kita nggak, soalnya Thorik udah pesen nggak boleh spoiler. Iya. Cuman aku spoiler dikit nih ya. Spoiler dikitnya adalah kemarin kita udah ukur-ukur baju. Nah, Kemarin Gelantar Girls sama Gelantar Boys semuanya udah ukur-ukur baju dan bajunya keren-keren banget. Idenya keren-keren. soalnya kan ini kita nggak boleh spoiler, cuma yang jelas dia soon. Jadi kita ini selalu ya kalau Abi itu ngajarin kita kalau kita mau menilai, mengkoreksi itu kita koreksi diri sendiri. Yang dikoreksi itu anak kita. Nah, jadi kalau yang akan menjadi keluarga itu kita bukan nggak ada tuh kuota kita gitu. Nah, tapi adalah yang kita ingatkan Thorik bagaimana supaya mempersiapkan diri menjadi sebaik-baik pria untuk menjadi imam untuk istrinya, akan membawa istrinya menuju Allah gitu. Pastikan dia itu konsisten dan istiqomah gitu lah. Nah, itu yang kita selalu pastiin. Kalau kita yang paling penting apa yang ditanam Abi itu kita nggak melihat siapa dan bagaimananya, tapi yang penting yang anaknya udah cocok, udah nyaman, udah merasakan itu yang terbaik. Maka apapun pilihan dia kita mendukung dan mendoakan, ya. Dan dia pun menjadi orang yang bertanggung jawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan didoain aja, mudah-mudahan semua lancar. Pokoknya mintain Thorik, mintain aja. Mau apa nih? Apa ya namanya? Apa ya Kak? Enaknya apa ya Kak? Kendaraan mobil. Wih, kendaraan tuh Thorik. Alhamdulillah, Thorik sama Al sudah berkomitmen untuk menempuh jenjang yang lebih ini lagi. Kita hanya bisa mendoakan, pastinya mudah-mudahan sampai nanti harinya mereka diberikan. Gak boleh lah aku bocorin hal-hal yang itu kan ranahnya mereka, hanya mereka yang boleh menjawab. Jadi kita hanya bisa mendoakan, tapi nggak boleh kasih tahu hal-hal yang bukan ranahnya kita. Aduh, kalau itu udah berkali-kali kayaknya no comment ya, karena kan udah pada besar juga gitu ya, anak-anak ya, amin. Ya pasti mereka bisa mengomentarinya sendiri. Itu urusan remaja, ibunya kita mah tenang aja, kita berdoa saja. Tahun 2024 nampaknya akan menjadi tahun yang membahagiakan bagi kedua pasangan muda Thorik Halilintar dan Alia Mas Said. Setelah melewati masa pacaran, keduanya digadang-gadang akan segera bersanding di atas pelaminan. Mengingat Thorik sudah mengutarakan keseriusannya kepada putri dari almarhum Aji Mas Said itu.
Berbagai persiapan menuju hari bahagia juga telah dilakukan oleh Alia dan Thorik. Seperti salah satunya persiapan untuk baju pernikahan yang akan dipakai keduanya nanti. Diketahui kesiapan Thorik dan Alia menuju hari pernikahan kini sudah mencapai 60%. Konsep adat yang akan digunakan di hari bahagia mereka bahkan telah tergambarkan, meski belum ada pengumuman resmi terkait hal tersebut. Lantas seperti apa update kesiapan pernikahan Thorik dan Alia saat ini? Doain semoga persiapannya udah bagus. Udah insya Allah. Kemarin 60%. Kemarin sempat udah ketemu vendor-vendor ya bisa dibilang ya Pak? Udah ketemu vendor. Sekarang tinggal ngobrol sama Vendor gedung atau udah semuanya. Tahun ini kan insya Allah tahun ini. Insya Allah tahun ini nanti pasti kalau ada berita baik lagi pasti dikabarin. Terima kasih ya. Aku sebenarnya pengennya kalau dream wedding yang simple aja, yang sederhana. Kemudian ada keluarga, banyak spill dari AAL juga. Untuk weddingnya karena ada banyak acara. Dimulai dari ya pasti seperti ya kalian bisa lihat di acaranya Atta juga kan ada banyak acara. Dari yang pertama ada acara-acara, rangkaian acaranya, konsepnya berbeda-beda. Itu yang kita semua bekerja sama sih, walaupun vendornya berbeda-beda, tapi kita kerja sama supaya looknya nggak sama, looknya beda. Karena ada rangkaian acara banyak, pastinya ada dua sisi, satu sisi yang tradisional, satu sisi yang internasional supaya mendapat semuanya. Thorik itu suka kenyamanan, dalam waktu yang sama suka modern dan trendy. Itu karakter style Thorik, dan karena udah kenal Thorik lama, jadi saya menghormati karakter tersebut dan coba membuat karya tersebut untuk pas untuk karakternya. Saya sangat bahagia untuk membuat, dipercayakan untuk membuat pakaiannya Bro Thorik, karena lebih daripada vendor saya juga teman baiknya, dan saya ingin membuat semaksimal mungkin karya saya. Saya itu bukan desainer AAL dan Thorik, bukan desainer keseluruhan, hanya sebagian daripada vendor. Karena kita kan buatnya pakaian jas, ada juga vendor tradisionalnya, ada vendor dekornya, ada vendor lain-lain. Dalam hal kreatif untuk grup vendor yang akan bekerja sama untuk acara AAL dan Thorik, kita semua bekerja sama untuk hari besarnya ya teman kita lah. Kebetulan kita yang dipercaya untuk semua kebutuhan jas formal yang dipakai oleh Thorik dan keluarga, groomsmen. Akhir-akhir ini saya sangat happy banget. Thorik tiba-tiba, ini versi terkurus Thorik saya pernah lihat tuh. Wah, dia sangat kurus, dia all out. Saya belum pernah lihat, kalau teman-teman lihat untuk fisiknya Thorik ini terprima. Dia udah terkurus sekarang. Dia gagah, dulu lebih besar, sekarang lebih kecil. Keren dia benar-benar. Saya udah bilang dia 5 kali, Thor. Gue salut banget. You look at you, kamu udah so kurus sekarang. Wah, hebat. Saya nggak tahu tentang diet atau apapun itu. Cuman dia all out untuk look the best untuk acara ini. Artinya badannya lebih profesional. Sekarang bagus. Terprima Thorik ini pada saat mau mendekati acara ini dia bagus banget. Agak unik dari AAL dan Thorik ya, mereka itu sangat mengapresiasi dan mendalamin tradisi mereka masing-masing. Itu yang saya bilang, itu mereka tuh kali ini couple yang aku handle yang sangat tidak lupa asal usul, dan mereka sangat keren lah. Kebetulan terakhir family Jen Halilintar sudah datang beberapa hari yang lalu, sudah pengukuran juga, dan sebentar lagi vlognya juga akan keluar sih. Jadi baru dari sana, dan kita juga udah laporan groomsmen-nya kurang lebih berapa orang yang kita akan buat, pastinya teman-temannya Thorik juga. Bermula dari kisah asmara yang terbilang sangat singkat sampai akhirnya memilih menikah, kini banyak dari sebagian orang menanti akan seperti apa perjalanan cinta Thorik dan Alia nantinya. Dari segi usia, Thorik memang tak terlalu jauh dari Alia. Namun tak dapat dipungkiri pula jika dari situ Alia dan Thorik bisa memiliki perbedaan yang tak diketahui oleh banyak orang dari segi sifat, emosional, dan lain sebagainya.
Lantas, seperti apa pandangan ahli supranatural melihat dua karakter ini bila disatukan dalam sebuah pernikahan? Kalau melihat dari tanggal lahir ya, dan tahun lahir berbeda, kalau saya lihat ini kan sepertinya sebenarnya sih ciong ya, jadi kurang begitu bagus. Mungkin di dalam rumah tangga mungkin akan ada, kalau memang ini ada jodoh, ada nasib, mungkin agak sedikit berbeda pendapat. Kayaknya sih yang perempuannya yang banyak mengalah. Kalau saya melihat dari perhitungan saya, sesuai penerawangan saya, dalam rumah tangga mereka pasti kan ada perbedaan pendapat, akan ada cekcok karena keuangan mereka tidak stabil. Jawaban saya pasti akan ada naik turun. Saat naik pasti akan cepat mereka turun, rezeki mereka seperti itu. Ya seperti itu, pasti akan naik, pasti turun. Dan juga sedikit yang saya perlu ini kan kayaknya sih nanti dari pihak perempuannya atau dari calon istrinya Thorik ini, bagaimana caranya dia bisa menunjukkan bahwa kekeran dia kepada mertuanya, seperti itu aja. Karena agak sedikit mengambil hati dari mertua deh, karena itu aja yang saya perlu kasih tahu. Kalau memang ini ada nasib, ada jodoh, kan jodoh Tuhan yang menentukan, bukan seorang manusia. Kalau memang ada nasib, ada jodoh, perjalanan mereka sih kelihatannya sih agak lancar, seperti itu. Kalau melihat dari hubungan mereka, kalau dibilang akan ada orang ketiga, jawaban saya sih dalam 1-2 tahun sih enggak. Pasti akan lebih bagus, akan oke aja. Tapi nanti saat mereka mulai menjalani hubungan mereka, naik ke yang ketiga, itu akan ada sedikit permasalahan sedikit di antara mereka. Seperti itu. Kalau dibilang akan berat, jawaban saya sih ya namanya orang mau acara resepsi atau acara mau melakukan pernikahan pasti kan pasti akan ada sedikit ribut lah ya, kan seperti itu, ribut antara mereka aja, itu yang saya lihat kayak gitu. Karena yang satu pengennya seperti ini, yang satu pengennya seperti ini, seperti itulah. Kalau saya lihat dari keluarga Thorik ya, orang tuanya, yang saya lihat mereka berpikir ya udah, kalau ini jodoh kamu, pilihan kamu, ya mereka akan mengiyakan. Tapi mungkin namanya orang tua ya pasti pengen anak itu mau rumah tangganya langgeng atau mendapat orang yang orang tua inginkan. Tapi kalau yang saya lihat dari orang tuanya Thorik kayaknya sih mengalir aja seperti itu. Kalau dibilang udah dekat ya dekat banget gitu lah ya, dekat seperti itu. Cuman dari alianya ke keluarganya Thorik yang agak sedikit masih canggung ya, yang saya lihat seperti itu. Kayaknya masih penyesuaian lah ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.